Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Papua. Bersama saya Heri Orun, sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Polres Manokwari ringkus 3 warga yang akan memakamkan asisten rumah tangga secara tidak layak. Diduga kompor meledak, sebuah rumah di Kabupaten Merauke terbakar. Seribu lilin sebagai simbol duka perempuan Sentani untuk pasien Irene Sokoi. Satu persatu kendaraan roda 2 dan 4 di distrik Waris, Kabupaten Kerom diperiksa oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Pemeriksaan kendaraan dilakukan aparat gabungan mengantisipasi adanya penyelundupan serta pengendara yang membawa alat tajam. Aparat gabungan sengaja memperketat keamanan pada 1 Desember karena hari itu diklaim sebagai hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Selain melakukan razia, polisi dan tentara juga menggelar patroli secara terukur dan humanis. Hanya formalitas belaka, tapi ini bukti kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat dalam antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Waris. Kami laksanakan kegiatan ini secara humanis, profesional, dan presisi. Tidak hanya di Kabupaten Kerom, namun ratusan aparat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah juga melakukan hal yang sama. Diawali dengan apel bersama dan dilanjutkan dengan razia serta patroli di sejumlah kawasan yang dianggap rawan. Bahkan polisi melibatkan Satpol PP untuk melakukan imbauan keamanan. Terkait melaksanakan patroli skala besar dengan jumlah personil gabungan TNI Polri dan Satpol PP sebanyak 378 personil. Itu sudah mencakup untuk semua wilayah di wilayah hukum Mimika. Ada pula satuan-satuan yang terlibat yaitu dari Polres, Kodim, Lanal, Lanut, Demkap, dari Yonif, serta dari Satpol PP. Di Merauke, Papua Selatan, patroli skala besar dilakukan TNI dan Polri mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Patroli dilakukan sejak Senin dini hari hingga Senin siang. Kawasan-kawasan seperti Kudamati, Kelapa Lima menjadi fokus utama patroli gabungan TNI Polri. Setiap perkumpulan warga yang terlihat di sepanjang wilayah tersebut dibubarkan guna mengantisipasi potensi tindakan yang tidak diinginkan. Kami siapkan personil TNI, Polri ditambah dengan Satpol PP, yaitu kurang lebih 229 personil. Yaitu dari Satpol PP 25, kemudian Kodim 10, Brimob 12, kemudian Pom AU 5, AD 5, AL 5. Sisanya itu personil Polres Merauke. Polda Papua memastikan situasi di 29 kabupaten aman saat 1 Desember. Polda Papua dan jajaran meliputi 3 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Hingga saat ini aman terkendali. Hal ini tentunya berkat kerja keras, kerjasama seluruh elemen masyarakat dengan aparat keamanan, TNI Polri, dan pemerintah daerah dalam menciptakan Kamtibmas. Setiap 1 Desember, TNI dan Polri bersiaga penuh di Papua. Tanggal ini keramat karena diklaim sebagai hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka karena tahun 1962 organisasi Papua Merdeka terbentuk. Namun aparat keamanan tidak mengakui 1 Desember sebagai hari HUT OPM. Meski demikian, aparat tetap siaga penuh dengan mengerahkan 8.500 personel. Tim liputan melaporkan dari Kerom, Mimika, Merauke, dan Kota Jayapura. Rendah di hadapanmu, ibarat saya. Puluhan perempuan asal Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada hari Minggu turun ke jalan di sekitar Bandara Sentani. Para perempuan itu berasal dari berbagai komunitas perempuan, aktivis, dan warga dari kabupaten maupun kota Jayapura.
Mereka sengaja hadir di pinggir jalan raya masuk Bandara Sentani dan menyalakan 1000 lilin sebagai simbol duka dan perlawanan terhadap kejadian yang dinilai tidak manusiawi terhadap pasien ibu hamil Irene Sokoy. Mereka menyerukan agar sistem pelayanan kesehatan di Papua direformasi total agar keselamatan pasien selalu menjadi prioritas utama. Koordinator aksi Dorthea Wali mengatakan komunitas perempuan akan menyampaikan aspirasi resmi ke DPR untuk mendorong pembenahan total di rumah sakit pemerintah. Aksi ini kita inisiatif dari semua perempuan yang ada di Papua, terutama Kabupaten Jayapura, untuk menyatakan bahwa kami berduka atas insiden kemarin almarhumah Irene Sokoy meninggal. Langkah selanjutnya mungkin komunitas perempuan mungkin lebih nanti ke DPR untuk tindak lanjut selanjutnya, tapi dari keluarga mungkin proses hukum. Kalau dari keluarga. Anggota Majelis Rakyat Papua Febiola Ohe menambahkan hasil investigasi Kemenkes sudah keluar dan wajib dijalankan. Namun dirinya meminta ada proses hukum dari kepolisian untuk mengusut dugaan kelalaian dalam pelayanan darurat. Jadi sebenarnya sebelum kasus ini viral, saya sendiri yang melaporkan ke Menteri. Jadi saya menghadap ke Mendagri, saya menyampaikan kepada Mendagri, dan Mendagri menyampaikan terima kasih untuk informasinya, dia akan telepon gubernur, dan akhirnya gubernur berkunjung ke keluarga korban, dan kemudian kami langsung turun ke lapangan untuk beliau menyampaikan investigasi turun semua, dan saya juga menghubungi Kapolda untuk dari kepolisian menurunkan investigasi. Jadi dari kepolisian juga menurunkan tim investigasi, ada 4, Dirintel, Dirkrimsus, Dirkrimum, dan Irwasda, timnya Irwasda. Jadi kami bekerja sama-sama untuk membongkar kesalahan-kesalahan yang terjadi dan jangan ada terulang lagi kondisi seperti ini. MRP juga berencana menemui BPJS dan rumah sakit untuk menelusuri secara detail persoalan rujukan dan administrasi medis yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pasien. Tragedi ini menjadi alarm darurat bagi pemerintah dan fasilitas kesehatan untuk melakukan reformasi sistematik agar insiden serupa tidak terulang di tanah Papua. Ari dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Kematian Irene Sokoy, pasien ibu hamil yang diduga ditolak sejumlah rumah sakit di Jayapura, mendapat atensi serius dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM menilai peristiwa ini sebagai bentuk pengabaian yang mencederai hak hidup ibu hamil. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin Siagian, juga sudah bertemu langsung dengan sejumlah rumah sakit yang menolak Irene. Tim Komnas HAM juga telah bertemu dengan keluarga korban, Majelis Rakyat Papua, dan BPJS Kesehatan untuk menelusuri aspek jaminan kesehatan yang berkaitan dengan proses rujukan pasien. Komnas HAM juga mendatangi sejumlah rumah sakit yang diduga terlibat. Dari hasil sementara, terdapat indikasi saling lempar tanggung jawab antar fasilitas kesehatan saat menangani pasien kritis. Ini pelanggaran hak asasi yang serius dan semua pihak harus menjalankan tugasnya, termasuk Polda Papua harus melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini. Ini sangat menyedihkan kita semua ya, bahwa ini seharusnya tidak terjadi di negara kita. Komnas HAM saat ini tengah menyusun rekomendasi mendalam untuk mendorong akuntabilitas dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Papua. Komnas HAM juga menyatakan komitmen untuk menuntaskan kasus ini agar kejadian serupa tidak terulang. Tragedi kematian pasien Irene Sokoy dan bayinya menggemparkan Nusantara. Di tanah yang kaya akan emas, harusnya kematian ibu hamil tidak terjadi. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.